sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Peran Guru dalam Pembelajaran di Kelas. Peran guru dalam kegiatan pembelajaran. Dalam PowerPoint ini akan saya jelaskan mengenai 3 bab. Yang pertama, pengertian guru menurut para tokoh dan juga konsep peran guru. Kemudian ada peran guru dalam kelas dan karakteristik yang harus dimiliki seorang guru. Selanjutnya, konsep peran guru. Guru berfungsi sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing. Maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Jadi, yang dimaksud di sini adalah peran guru ini akan senantiasa menggambarkan tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa yang terutamanya ya itu dengan siswa, kemudian dengan sesama guru, kemudian maupun dengan staf yang lainnya. Dari berbagai interaksi belajar mengajar dapat dipandang sebagai sentral bagi peranannya. Itu yang disebut dengan konsep peran sebagai guru. Selanjutnya ada pengertian guru menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Jadi maksudnya di sini adalah guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Jadi yang dimaksud seorang guru itu ya mengajar. Itu yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau menurut Toifuri tahun 2007, kata guru dalam bahasa Arab disebut mu'allim dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan teacher, yang dalam pengertian yang sederhana merupakan seorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Jadi seorang guru itu pekerjaannya mengajar orang lain. Dalam bahasa Arabnya mu'allim dan bahasa Inggrisnya sebagai teacher. Kemudian menurut An-Nisa Anita Dewi tahun 2017, guru merupakan seorang pendidik yang digugu dan ditiru. Dalam hal ini guru menjadi teladan bagi anak didiknya. Biasanya ada kata pepatah guru itu digugu lan ditiru, karena guru itu menjadi suri tauladan dan juga menjadi teladannya anak-anaknya nanti, menjadi cerminan ya untuk ditiru oleh anak didiknya nanti. Ya, next selanjutnya ada kata-kata nih dari seorang tokoh yaitu Muhammad Suwardi tahun 2018 yang bunyinya pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Nah, karena proses pembelajaran ini sangat penting bagi seorang manusia, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran yang cukup penting untuk membuat ilmu-ilmu yang diajarkan dapat diterima oleh siswa-siswa yang ada. Jadi belajar juga memerlukan seorang guru, dan guru itu juga harus ada kriteria tertentu sehingga dapat dan layak dijadikan menjadi seorang guru. Tak hanya berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu saja, banyak sekali peran guru dalam proses pembelajarannya. Nah, kali ini akan saya bahas lebih lanjut mengenai peran guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ya, peran guru dalam proses pembelajaran. Jadi guru itu harus gimana sih? Jadi yang pertama, guru sebagai pendidik. Maksudnya apa ya guru sebagai pendidik? Jadi guru merupakan pendidik, tokoh, panutan, serta identifikasi bagi para murid yang dididiknya serta lingkungannya. Jadi guru itu adalah panutan oleh didiknya, anak-anaknya nanti, murid-muridnya, dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian oleh sebab itu, tentunya menjadi seorang guru harus memiliki standar serta kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Sebagai seorang guru, wajib untuk memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, wibawa, serta kedisiplinan yang dapat dijadikan contoh bagi peserta didik. Oke, selanjutnya, guru sebagai pengajar. Kegiatan belajar mengajar akan dipengaruhi oleh beragam faktor di dalamnya, mulai dari kematangan, motivasi, hubungan antara murid dan guru, tingkat kebebasan, kemampuan verbal, keterampilan guru di dalam berkomunikasi, serta rasa aman. Jadi faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi, maka kegiatan belajar mengajar pun akan terlaksana dengan baik dan lancar.
Ya, selanjutnya guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar akan sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran yang ada. Sehingga saat siswa bertanya sesuatu hal, guru dapat dengan sigap dan tanggap menjawab pertanyaan murid dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Jadi seorang guru itu harus mengolah sebuah kata sehingga anak-anaknya nanti mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Kemudian, guru sebagai fasilitator. Peran seorang guru sebagai fasilitator adalah dalam memberikan pelayanan agar murid dapat dengan mudah menerima dan memahami materi-materi pelajaran, sehingga nantinya proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing. Oke, guru dapat dikatakan sebagai pembimbing perjalanan yang mana berdasar pengetahuan serta pengalamannya dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kelancaran perjalanan tersebut. Jadi diibaratkan guru ini sebagai pemandu dalam perjalanan. Perjalanan ini tidak hanya soal fisik, namun juga perjalanan mental, kreativitas anak-anaknya, moral, emosional, dan spiritual yang lebih kompleks. Selanjutnya, guru sebagai demonstrator. Guru memiliki peran sebagai demonstrator adalah memiliki peran yang mana dapat menunjukkan sikap-sikap yang bisa menginspirasi murid untuk melakukan hal-hal yang sama atau bahkan dapat lebih baik dari apa yang disampaikan dan apa yang diinspirasi oleh sang guru. Jadi di sini guru itu sebagai demonstrator itu memberikan inspirasi kepada anak-anaknya, sebuah imajinasi dalam guru sehingga nanti bisa ditiru oleh murid-muridnya atau bahkan lebih dikembangkan lagi oleh murid-muridnya nanti. Oke, selanjutnya guru sebagai pengelola. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran dalam memegang kendali atas iklim yang ada di dalam suasana proses pembelajaran. Dapat diibaratkan jika guru menjadi nahkoda yang memegang kemudi dan membawa kapal dalam perjalanan yang nyaman dan aman, seorang guru haruslah dapat menciptakan suasana kelas menjadi kondusif dan nyaman. Nah, biasanya kan ada ya anak-anak itu dalam kelas itu nggak bisa diam, ramai, yang ada lari-lari, ada yang teriak-teriak. Seorang guru bagaimana caranya harus bisa mengendalikan kondisi-kondisi yang seperti itu, entah menyuruh mereka untuk diam atau mengalihkan keramaian tersebut dengan suatu game yang mana mereka bisa terpancing sehingga tidak ramai sendiri atau dengan hal lain. Ya, itulah tugas dan peran sebagai guru. Oke, yang ke-10, guru sebagai motivator. Proses kegiatan belajar mengajar akan berhasil jika murid-murid di dalamnya memiliki motivasi yang tinggi dan guru memiliki peran yang penting untuk menumbuhkan motivitas serta semangat di dalam diri siswa dalam belajar. Makanya itu guru di sini berperan sebagai motivator karena motivasi dari seorang guru akan menimbulkan semangat bagi murid-muridnya nanti. Selanjutnya, guru sebagai pelatih. Proses pendidikan serta pembelajaran tentunya membutuhkan latihan keterampilan, entah itu dalam intelektual ataupun metodik. Dalam hal ini, guru akan bertindak sebagai pelatih untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Hal ini lebih ditekankan dalam kurikulum 2004 yang mana memiliki basis kompetensi. Tanpa adanya latihan, maka tentunya seorang guru tidak akan mampu dalam menunjukkan penguasaan kompetensi dasar serta tidak mahir dalam keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan materi standar. Yang terakhir, guru sebagai elevator. Setelah proses pembelajaran berlangsung, tentunya seorang guru harus melakukan evaluasi pada hasil yang telah dilakukan selama kegiatan pembelajaran tersebut. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh si siswa ini dalam memahami materinya. Itu yang disebut evaluasi. Sehingga pentingnya evaluasi di sini adalah mengukur kemampuan siswa. Oke, selanjutnya dan yang terakhir ini adalah karakteristik yang harus dimiliki seorang guru. Apa saja sih karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang guru? Sebenarnya karakteristik yang umum, yang lebih meluas itu banyak ya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Namun di sini saya menyingkatnya menjadi 6. Yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang inovatif.
Karena mengikuti zaman yang sekarang lebih modern, harus membuat model pembelajaran yang inovatif sehingga anak itu menjadi lebih mudah memahami materi-materi yang akan disampaikan. Kemudian memiliki semangat belajar. Menjadi seorang guru tidak hanya menyuruh muridnya untuk belajar, tapi seorang guru juga harus memiliki semangat belajar. Karena pada zaman sekarang ini guru itu juga dites ya untuk mengukur kemampuan seorang guru tersebut. Jadi guru juga harus memiliki semangat belajar. Oke, kemudian guru menjadi teladan. Seperti kata pepatah, guru itu digugu lan ditiru. Sehingga apa-apa yang dilakukan guru, apa-apa pergerakan guru itu pasti akan digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Sehingga bagaimana caranya guru itu harus memiliki pribadian yang bagus, positif, dan juga akhlakul karimah yang baik. Karena itu guru menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kemudian adil, kemudian percaya dan suka murid-muridnya. Dan yang paling penting ini adalah sabar dan rela berkorban. Seorang guru harus memiliki kesabaran yang tanpa batas dan rela berkorban. Rela berkorban dalam bidang waktu, kemudian dalam tenaga, pikiran untuk mencerdaskan murid-muridnya nanti. Penjelasan